Transformasi digital telah menyebabkan banyak perubahan fundamental dalam kehidupan manusia. Transformasi ini mampu mengubah how people connect and conduct businesses, bahkan mempengaruhi aspek yang mendasar, yaitu how people live. Pemanfaatan infrastruktur digital contohnya, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian International Telecommunication Union atau ITU memperlihatkan bahwa peningkatan penetrasi mobile broadband sebesar 1% dapat meningkatkan PDB global sebesar 0,08%. Sementara peningkatan penetrasi fixed broadband sebesar 1% dapat meningkatkan PDB global sebesar 0,15%. Selain itu, hasil analisis Kearney menunjukkan bahwa dengan meningkatkan anggaran investasi ICT hingga 1,6% dari total PDB, perekonomian kita bisa bertumbuh dari yang semula diproyeksikan sebesar 5,4% bisa meningkat sampai 6,5%. Dan tidak hanya itu, tidak hanya pada aspek infrastruktur saja Bapak Ibu sekalian, transformasi digital seperti dengan mengadopsi teknologi terbaru seperti misalnya artificial intelligence diperkirakan mampu berkontribusi hingga 366 miliar dolar Amerika bagi PDB nasional kita pada tahun 2030 mendatang. Nah, pada tingkat global, saat ini makin banyak pelaku usaha yang melakukan transformasi digital, mengubah proses bisnis mereka dengan mengadopsi beragam fitur utama teknologi digital. Pada tahun 2023 ini, untuk pertama kalinya, perekonomian global disokong oleh mayoritas perusahaan yang telah bertransformasi digital dan tren ini sudah dimulai sejak tahun 2018. Transformasi digital telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan ekonomi yang berdampak pada model bisnis dan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Dengan menggunakan teknologi baru seperti cloud infrastructure, big data analytics, artificial intelligence, dan Internet of Things, perusahaan dapat membuat produk dan layanan mereka menjadi lebih efisien. Adopsi teknologi digital memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan juga mendorong produktivitasnya. Transformasi digital yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK juga berkontribusi terhadap Sustainable Development Goals. Antara lain bisa kita lihat dalam slide ini, dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses pendanaan dan mengurangi biaya transaksi, SDG nomor 1. Kemudian juga transformasi digital bisa membantu menyediakan sektor pertanian yang lebih berbasis data untuk meningkatkan hasil panen, SDG 2. Menyediakan akses ke pendidikan online untuk mengembangkan keterampilan, reskilling dan upskilling, dan juga meningkatkan kesempatan kerja, SDG 4 dan 8. Serta meningkatkan sistem energi yang lebih efisien dan rendah emisi guna meningkatkan atau mengurangi dampak perubahan iklim, SDG nomor 7. Nah, Bapak Ibu hadirin para peserta seminar sekalian, ternyata masih terdapat berbagai tantangan yang perlu kita tangani bersama untuk mendorong pelaksanaan transformasi digital di Indonesia. Yang pertama adalah tantangan terkait infrastruktur. Ini mencakup tingkat penetrasi dan kecepatan internet Indonesia yang relatif tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Kemudian masalah coverage 4G yang belum merata, implementasi 5G yang masih minim, serta infrastruktur cloud yang masih belum berkembang. Tantangan kedua adalah terkait SDM. Seperti tingkat literasi digital kita yang masih rendah, masih di bawah rata-rata ASEAN. Serta adanya kesenjangan literasi antar Indonesia Timur dan Barat. Kemudian juga lebih dari 50% sekolah di negara kita belum memiliki akses langsung dengan jaringan internet. Dan saat ini kita juga masih kekurangan digital talent atau talenta digital yang menguasai teknologi digital seperti AI, big data, cloud computing, dan sebagainya. Tantangan berikutnya terkait dengan digitalisasi UMKM. Meskipun di satu sisi transformasi digital dianggap mampu memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM, seperti misalnya peningkatan akses pasar, kemudian memperoleh peluang bisnis. Namun di sisi lain muncul sejumlah isu negatif, mulai dari masalah keamanan data pribadi, predatory pricing, praktik illegal trading,
hingga membanjirnya produk-produk impor ke dalam Indonesia. Selanjutnya tantangan dalam pengembangan ekosistem startup. Ya, terutama ini akibat berkurangnya akses pendanaan. Hal ini terlihat dari penurunan peringkat kota Jakarta sebagai top global ecosystem for startup dari urutan ketiga pada tahun 2021 menjadi urutan 12 pada tahun 2022. Nah, lalu pertanyaannya, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendukung penerapan transformasi digital? Pertama-tama yang dilakukan pemerintah adalah berupaya untuk meningkatkan konektivitas digital. Antara lain dengan pertama membangun jaringan fiber optik Palaparing sepanjang 12.000 km, kemudian juga berupaya meningkatkan akses internet melalui penyediaan menara BTS di berbagai titik lokasi, serta mengembangkan ekosistem digital. Dan yang ketiga, bagaimana pemerintah juga berupaya membangun high throughput satellite di sekitar 150.000 lokasi yang belum terjangkau layanan internet, termasuk 9.000 desa di daerah 3T. Nah, bulan lalu kita semua mungkin sudah menyaksikan peluncuran high throughput satellite Satria 1 yang akan mulai beroperasi pada awal tahun 2024 mendatang. Kemudian juga pembangunan infrastruktur digital di tanah air juga didukung oleh sektor swasta, di antaranya melalui PT Telkom Indonesia, serta perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet atau internet service providers. Kemudian untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam memasuki era digital yang sangat dinamis ini, pemerintah telah menjalankan dua strategi utama. Yang pertama secara jangka panjang dengan melakukan revitalisasi sistem TVET atau Diklat Vokasi dan Kejuruan, dalam rangka mengurangi kesenjangan antara keterampilan yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dengan yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha. Dalam hal ini pemerintah menginisiasi program Mix, Link and Match di mana lembaga pendidikan didorong untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan industri melalui penyusunan kurikulum, kemudian juga standar kompetensi dan sertifikasi, pelaksanaan training of trainers, teaching factory, serta pemagangan. Dan saat ini pemerintah juga sedang menyusun peta jalan revitalisasi vokasi yang akan menjadi panduan dalam rangka meningkatkan tata kelola pendanaan vokasi di Indonesia. Yang kedua adalah dalam jangka pendek, pemerintah melalui penyediaan program diklat berkelanjutan berupaya menyediakan skill-skill atau keterampilan yang dibutuhkan, mengingat skill tersebut sangat berubah dengan cepat pada era perkembangan teknologi yang sangat berkembang ini. Diklat berkelanjutan merupakan solusi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek kita. Untuk itu, pemerintah telah memiliki sejumlah program terkait pengembangan talenta digital, seperti misalnya Digital Talent Scholarship, kemudian juga program Kartu Prakerja, program diklat di berbagai balai latihan kerja, kemudian juga ada beasiswa LPDP dan berbagai program lainnya. Kemudian untuk mendukung transformasi digital bagi UMKM, pemerintah telah merancang dan mengimplementasikan sejumlah kebijakan penguatan, baik terhadap ekosistem e-commerce maupun mengenai kesiapan dari UMKM itu sendiri. Kita berharap nantinya target 30 juta UMKM onboarding pada tahun 2024 dapat tercapai. Dalam hal ini, usaha mikro akan difasilitasi melalui e-katalog LKPP, kemudian usaha kecil diarahkan pada e-commerce, sementara usaha menengah yang sudah lebih established akan dibawa untuk masuk ke e-commerce global dan juga jalur ekspor. Partisipasi UMKM dalam global value chain juga didorong melalui kemitraan berkelanjutan yang melibatkan UMKM dalam transaksi antar negara. Dan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk merevisi Permendak 50 tahun 2020 yang nantinya diharapkan mampu memperkuat posisi UMKM serta memastikan level of playing field yang seimbang antara produk UMKM dengan produk-produk impor dalam perdagangan digital. Khusus bagi startup, pemerintah telah menyediakan sejumlah program pengembangan, pendampingan dan juga bantuan pendanaan, diantaranya melalui program 1000 Startup Digital dan Startup Studio di Kementerian Kominfo dan juga Startup for Industry di Kementerian Perindustrian. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan saat ini di tempat kami di Kemenko Perekonomian sedang menginisiasi yang disebut sebagai Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital yang bertujuan juga untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2045.
Strategi ini terdiri dari 3 upaya penting, yakni yang pertama adalah mempercepat penyediaan akses digital melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM. Yang kedua, menghasilkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi digital. Dan ketiga, mengembangkan industri TIK nasional atau industri digital nasional, serta meningkatkan kemampuan riset dan inovasi digital. Nah, strategi nasional ini ditopang oleh 5 pilar utama yang terdiri dari pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun digital, pembangunan sumber daya manusia, termasuk literasi dan talenta digital, pengembangan iklim usaha dan keamanan siber, pengembangan riset, inovasi dan pengembangan usaha, serta pendanaan dan investasi. Nah, upaya pengembangan seluruh pilar tersebut akan disokong oleh kebijakan dan regulasi yang adaptif, agile dan forward looking, serta koordinasi yang kuat baik antar kementerian lembaga terkait maupun antar pemerintah dengan seluruh stakeholders yang ada.